Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen semester 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivan Lukisan Putri dan teman saya Marcella Aprilia Setiawan. Saya Novi Hidayah. Saya Dinda Permesuci. Saya Adi Febriani. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha di Kota Cirebon. Baik, di sini kami sudah bersama Bapak Damar sebagai pemilik dan Direktur Utama Mentoya Cirebon. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, bagaimana cerita singkat berdirinya Mentoya dan bagaimana Mentoya terus berinovasi dan berkembang untuk memberikan kontribusi terhadap negeri dalam menyediakan air mineral yang berkualitas? Sejarah singkatnya aja mungkin PT Toya Melindo ini gitu, yang mana sebetulnya lahir di awal 90-an tapi baru diakuisisi di keluarga saya itu di tahun 2001. Nah, sudah ada di generasi keduanya, yang tadinya mungkin di ayah saya generasi pertama, dan sekarang di generasi keduanya oleh saya dan kakak saya. Mentoya sendiri sebetulnya mungkin kalau kita bisa lihat ayam mereka yang ada di daerah lainnya gitu, ya Montoya tadinya seperti itu gitu ya, yang mungkin botolnya biasa, ada labelnya. 2015 saat menjabat menjadi CEO-nya, membuat botol ini yang disebut Live Simply, yang emang tujuannya untuk menyederhanakan hidup gitu kan, yang lepas labelnya. Terus dulu kan kita lihat botol semuanya ada patternnya gitu ya, ada lekukannya gitu kan. Nah sekarang apa sih, botol nggak lurus aja gitu. Dan ternyata inovasi itu diterima masyarakat. Wah iya, botolnya estetik, hotel, resto, kafe gitu senang semua tuh dengan botol ini. Kenapa? Karena di sebelah kopinya jadi makin cakep gitu kan. Tapi ada dampak lain juga ke lingkungan. Kita dengan melepas labelnya tadi, label itu adalah plastik yang paling sulit diurai dan untuk diolah kembalinya mau jadi apa itu tuh belum ada teknologinya. Tapi kalau misalkan tutup ataupun si form plastik badannya ini, jadi dia itu banyak banget benda atau produk-produk yang bahan dasarnya bisa dari plastik bekasnya. 2017 kita membuat mobile apps delivery-nya, dan pertama kali juga untuk AMDK, dan ditiru oleh market leader. Dan 2019 kita punya yang namanya Toya Station, lanjutan juga dari Live Simply ini, yang mana itu bentuknya adalah vending machine. Udah dipublish, sebetulnya ada di YouTube, ada di LinkedIn kita, tapi belum ada di mana-mana si produknya. Jadi teman-teman bayangin ada vending machine yang kalau teman-teman udah saya nggak mau pakai botol plastik, tapi saya punya tumbler dari rumah, itu bisa isi sendiri di situ. Jadi inovasi ini sebetulnya bukan hanya nge-create produk atau jasanya saja, tapi end-to-end sistem sampai ke masyarakat dan juga ekologi atau lingkungan kita. Kalau menurut Bapak sendiri, pengertian dari entrepreneurship itu apa? Entrepreneur dan manajemen ini saling membutuhkan. Manajemen tanpa entrepreneur ya mungkin hanya sekedar administratif nantinya gitu. Tapi entrepreneur tanpa manajemen juga mungkin akan menjadi inovasi-inovasi yang sifatnya apa ya, terlalu mengambil risiko, terlalu mengambil keuntungan yang banyak, atau bahkan nantinya sampai merusak lingkungan. Simpelnya atau gampangnya ya pengusaha, atau misalkan orang yang emang berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan lebih di kemudian hari. Cara jadi entrepreneur itu seperti apa sih Pak? Jadi ada fase perusahaan, saya masuk Toya Melindo di Cirebon itu udah mature. Montoya itu nomor 2-nya kalau di Cirebon, secara penjualan ataupun secara brand, market share dan lain-lainnya gitu. Jadi nomor 1-nya lokal di Cirebon gitu. Nah, mature di Cirebon, tapi belum mature di luar kota. Tapi bayangin ada Sumbu X nih, ada Sumbunya ya. Nah, awal-awal itu kita masih di bawah Sumbu X. Sumbu Y-nya apa? Yaitu adalah keuntungan, revenue dan keuntungan lah gitu. Awal kita invest kan pasti masih rugi ya. Nah, itu fase-fase entrepreneurship tuh. Fase-fase mengenalkan produk atau jasa yang kita tawarkan ke pelanggan, baru naik tuh. Penjualan naik kan? Fase kedua, fase high growth. Fase high growth itu adalah fase yang udah mulai diterima oleh masyarakat, tinggal scale up-nya aja. Gitu. Saya contohin Gojek ya. Nah, Gojek tuh awal-awal, jadi sebelum ada aplikasi Gojeknya, itu SMS dulu. Itu fase entrepreneurnya, fase pengenalan, dan abis itu udah orang udah pada mau, udah pada willing bayar, ternyata orang mau bayar ya jasa itu gitu. High growth. Nah, high growth udah, sekarang udah melandai, udah bahkan udah listing di bursa. Fase keempat, Montoya di sini nih, di Cirebon ya, fase melandai. Ada yang terus ke atas dengan ekspansi lagi, tapi juga ada yang declining.
atau turun. Produk selalu gitu ya, perusahaan juga sama gitu. Mentalitas atau karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa? Customer sama investor adalah dua pihak atau stakeholder yang wajib banget sih kalau menurut saya untuk dipenuhi dua hal juga. Yang pertama credibility dan accountability, dan yang kedua itu adalah fitness antara apa yang mereka butuhkan dan yang kita bisa sediakan gitu. Jadi entrepreneur tuh nggak boleh takut salah. Ini mungkin salah satu karakternya juga gitu ya, nggak boleh takut salah. Salah tuh seneng, tapi tahu nanti salahnya di mana ya gitu. Habis jangan harap langsung ke 100, tapi itu proses. Punya resiliensi lah, punya bisa tough juga, bisa kuat juga di situ untuk menghadapi jatuh-jatuhnya tadi. Etika yang harus dimiliki seorang entrepreneur apa ya? Sustainable tadi bukan hanya lingkungan, tapi financial juga, financially sustainable gitu. Dan ya tadi kepercayaan, accountability, ya kan, credibility terhadap investor, customer dan lain-lainnya, itu tuh karakter atau etika yang emang membuat customer merasa puas, investor merasa puas, jadi langgeng. Dengan karakter entrepreneur juga gitu ya. Nah, etika lingkungan sih sebetulnya yang mungkin kedepannya tanda kutip akan laku lah gitu, akan digaungkan terus gitu, karena ya udah jadi concern sedunia gitu. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Damar karena sudah Siap. sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan dari kami. Kami izin tutup untuk sesi tanya jawab ini. Yap. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya.